Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azza jalalu fala tutrikul awham wasamma kamalu fala tuhita bihil afham. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa sahbihi ashabihal zulam. Amma ba'du. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya ini, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya membahas hikmah dari kitab Hikam yang ke-8. Idza futihalaka wijhatun minat ta'rifi fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Tatkala dibukakan kepadamu arah atau pintu kemakrifatan, maka jangan dipedulikan beserta dibukanya pintu kemakrifatan itu. Ingkolla amalku, jika sedikit amalmu. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arifa ilaika. Karena sesuatu yang dibukakan kepadamu itu tujuannya hanya untuk memperkenalkan kepadamu. Alam ta'alam anna ta'aruf huwa muriduhu ilaika wal a'malu anta muhdihi ilaihi. Ketahuilah bahwasanya pintu kemakrifatan itu mendatangi kamu, sedangkan amal itu adalah engkau menghadiahkan kepadanya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Tidaklah sebanding apa yang engkau hadiahkan dengan apa yang mendatangkan Allah kepadamu. Fataha bimakna hayya'a wa yasara. Ini tatkala disiapkan, dimudahkan. Tapi wal ghalib istimalu fil khair, penggunaannya dalam hal kebaikan saja. Fa'as'aral idyan bi huna anal jat ta'rif minal umuril jamilah. Nah, ini memberikan isyarat bahwasanya arah kemakrifatan itu adalah perkara yang baik. Al-wijah wa ajihah. Wijah maksudnya arah. Fal muraduna al-babu al-madkhal, maksudnya adalah pintu, tempat masuk kemakrifatan. At-ta'rif thalabul ma'rifah. Ta'rif kemakrifatan itu mencari kemakrifatan, perkenalan. Takulu ta'rafa li fulan, engkau mengatakan fulan mengenalkan dirinya kepadaku. Idza talaba minni ma'rifah, tatkala dia memperkenalkan diri. Wal ma'rifatu tamakkuni haqiqatil ilmi bil ma'ruf minal qalbi hatta la yumkinu al infikak anhu bihal wal mubalah tahammum bi fawati syai'. Ma'rifat itu adalah kemungkinan masuknya hakikatnya ilmu dengan kemarifatan dari hati, sehingga tidak mungkin bisa pisah dari segala arah dan tidak peduli apa sesuatu yang akan terlepas darinya. Jadi tatkala Allah
yang maha agung dan maha pemaksa, al-qahar, murbawa seso, maha pemaksa, tatkala menyiapkan, mempermudah, membuka pintu arah pengenalan dirinya kepadamu, maka ketahuilah bahwasanya Allah telah menginginkan untuk mendekatkan dirimu kepadanya dan memilih kamu untuk menuju ke hadiratnya. Maka yang kita lakukan adalah iltizam adab biridho wa taslim. Tetaplah beradab dengan cara ridho, seneng, dan pasrah. Wa qabilu bil farwal wasurur, dan menerimanya dengan senang hati. Tidak peduli sesuatu yang akan hilang beserta itu berupa amal-amal badan. Karena amal badan itu adalah wasilah perantara ke amal hati. Sedangkan pintu kemakrifatan yang dibukakan kepadamu itu Allah menginginkan untuk menghilangkan hijab antara dirinya dengan dirimu. Ketahuilah bahwa kemakrifatan itu merupakan keagungan yang mendatangimu dan amal badan engkau menghadiahkan kepadanya sebagai wasilah saja. Jadi ada perbedaan besar ini apa yang kita hadiahkan dari amal dengan kita dimasukkan secara hal ke arah yang mulia. Jadi antara Allah yang hak mendatangimu dengan kemakrifatan ketuhanan dan ilmu-ilmu keagamaan dibandingkan dengan amalmu. Maka carilah diri kita tempat pengenalan keagungan Allah dan pemaksaan itu. Jadi kita nggak usah menghindarnya, karena itu adalah salah satu yang ditunjukkan Allah, sifat kemahaagungan dan maha pemaksa. Contoh pengenalan Allah terhadap keagungan Dia, yaitu seperti sakit yang dikaruniakan kepada kita, kelaparan, dan hal-hal lain. Sesuatu hal yang memberatkan diri dan menyakitkan seperti fakir, hina, disakiti oleh makhluk lain, itu tidak disukai oleh nafsu. Tetapi di sisi lain sebenarnya sesuatu yang terjadi itu adalah nikmat yang besar dan pemberian yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kekuatan kebenaranmu.
Karena dengan kadar kekuatan keagungan kebenaran akan diketahui keagungan kemakrifatan. Karena itu Nabi bersabda, asyaddukum balaan al-anbiya fal amsal fal amsal. Yang lebih berat ujiannya di antara kamu semuanya adalah para nabi. Fal amsal lalu yang pangkatnya, derajatnya di bawahnya, lalu di bawahnya lagi. Maukah kita seperti itu? Itulah Allah memberi jalan menuju kemakrifatannya. Semakin ditingkatkan derajatnya, kita akan semakin mendapat ujian. Tapi di balik ujian itu sebetulnya rahmat. Allah akan meningkatkan makom kita di sisinya. Maka moto di sini itu jangan takut penderitaan. Maukah menderita? Nah, itu tanda tanya. Jika Allah menginginkan mempersempit perjalanan yang panjang, jadi perjalanan kita menuju Allah itu kalau dibandingkan perjalanan dunia adalah panjang sekali. Maka ada istilah Shiratal Mustaqim. Jalannya sebetulnya beribu-ribu kilometer, kemudian ada jembatan yang melintasinya. Ada jembatan, berarti di bawahnya ada air yang membentang atau jurang yang mendalam. Sehingga untuk melewati itu lewat jalan yang berputar-putar jauh. Tapi bila ada jembatan, maka akan cepat melewatinya. Tapi dengan resiko sangat besar, bisa bila terjatuh, ya sudah tenggelam atau terjun ke dalam jurang yang dalam. Seperti itu ibaratnya. Jadi Allah menginginkan memperpendek perjalanan kita itu dengan ujian. Sehingga tatkala kita selamat, maka patutlah kita masuk ke hadirat ilahi. Sebagaimana akan memilih emas, perak itu dengan api, dipanaskan oleh api yang sangat panas. 100 derajat belum terlihat, tambah 200 derajat di tingkatan lagi sampai terlihat bersih emas dan perak, kelihatan cemerlang. Begitu juga menuju Allah, jalannya ya seperti itu, penderitaan. Secara fisik penderitaan, tetapi secara rohani dia ya tetap jalan saja. Syekh Arif itu bahagia dengan datangnya hal-hal seperti ini. Karena dia nggak perlu banyak-banyak untuk amal, karena amal tidak sebanding dengan Allah mendatangi kita dengan hal seperti itu. Makanya seperti Syekh Sayyid Umran radhiyallahu anhu menamainya dengan ujian-ujian itu dengan Lailatul Qadar. Kulul khairi ya Lailatul Qadar. Jadi semua kebaikan, ujian itu dianggap adalah kebaikan. Semuanya adalah merupakan Lailatul Qadar.
alladzi khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena kita ibadah 1000 bulan, paling enggak 24 ibadah, katakanlah contoh sholat, enggak mampu ibadah teluh sholat. Tapi ketika dikasih ujian, ya terjadilah itu 24 jam terjadi tanpa kita repot-repot beramal. Karena sesuatu ujian kepada hamba itu merupakan amal-amal hati, bukan amal-amal zahir. Itu perumpamaannya lebih utama daripada gunung. Sebesar apapun dari segunung amal-amal fisik. Tetapi kebanyakan kita sebagai manusia tidak mau menjalani yang tidak enak-enak itu. Padahal para nabi, para aulia Allah itu menjalani hidup di dunia ini dengan penuh ujian. Tidak enak-enakan saja. Nabi Ibrahim dibakar api. Nabi Isa dikoyo-koyo sama kaumnya sehingga dibunuh. Nabi Musa dikejar-kejar sampai terpepet mau masuk Laut Merah. Nabi Muhammad juga begitu, diancam, dihina, dilempar batu, bahkan berperang berkali-kali dalam menjalani hidup, menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarifatan at-ta'arifat al-jalaliyah al-asad aksamin. Kemarifatan ketuhanan itu ada 3 macam. Yang pertama ukubah wa tordun, jadi penyiksaan. Ini merupakan peringatan. Yang kedua ziyadah wa taroki. Yang kedua adalah bagian tambahan atau peningkatan. Adapun yang ketiga adalah takdib wa tambih. Nah, yang pertama penghukuman, yang kedua pengajaran atau peringatan, yang ketiga ada tambahan atau peningkatan. Adapun yang berupa hukuman itu adalah penundungan atau penolakan. Jadi karena adab kepada Allah tidak baik, maka dihukumlah dia. Jadi ditolak masuk ke hadapan jalan menuju Allah. Masuk ke pintu Allah ditolak karena jeleknya adab dia kepada Allah. Dia tidak tahu jalan menujunya, maka Allah tidak suka kepadanya, Allah mengingkarinya. Maka fazazdadu minallahi tardan wa budan, maka semakin diusir oleh Allah dan semakin dijauhkan dari sisinya. Ada pun bagian yang takdib
pengajaran yang menjadikan adab semakin tidak baik. Maka Allah mengajarinya dengan adab. Adab itu berupa ujian dan lain sebagainya. Dan mengingatkannya bahwasanya dia itu lupa terhadap adab kepada Allah supaya bangkit kembali dari lupa kepadanya. Dan ini sebetulnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memperlihatkan siksanya karena di balik itu ada nikmat. Yang terakhir adapun berupa tambahan atau kenaikan pangkat, yaitu adalah pengenalan kemakrifatan, masuk ke alam makrifat tanpa sebab. Tiba-tiba dia kenal kepadanya, dia mempunyai adab kepadanya dengan adab yang baik dan naik dari tingkat bawah ke tingkat atasnya sehingga diterima di makom tersebut. Karena itu sebagian ulama menyatakan biqadril imtihan yakunul imkan. Dengan kadar ujian itulah maka yakunul imkan, kemungkinan diterima masuk ke hadirat ilahi. Maka dari itu, jika kita menginginkan mudah masuk ke hadirat ilahi, maka kita seharusnya menerima dengan perlawanannya, dengan yang baik-baik saja, nerima dengan keagungan, dengan istilahnya husnudon. Kita harus selalu husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya gimana? Innahu idza tajalla bismihil qabid bidzohir fa qabilhu anta bil basit bil batin. Jika Allah mengambil sesuatu dari kita, maka hati kita harus menerimanya dengan lapang dada. Apabila contoh mungkin orang yang kita cintai diambil atau harta kita diambil, ya kita ingat bahwasanya Allah akan memberi anugerah yang besar balik itu. Maka kita jangan susah. Tatkala Allah menunjukkan asmanya Al-Qawi yang maha kuat, sehingga engkau dipaksa menanggung beban yang sangat besar, maka hadapilah dengan ketidakmampuanmu. Allah maha kuat, aku sangat lemah. Maka ya sudah, diterima, dikuat-kuatkan karena Allah menguatkan kita seperti itu. Tatkala Allah tajalli dengan namanya Al-Aziz, Maha Menang, maka kita terima dengan batin kita bidulli, dengan kehinaan. Dan seterusnya kita akan menerima hal itu dengan hati yang berbeda dari kenyataan di luar. Maka tatkala kita meminum sesuatu hal yang kita rasakan adalah madu, maka akan kita temui itu adalah madu. Jika yang kita minum, yang kita rasakan
yang kita rasakan minum obat yang pahit, tapi kita merasakannya di dalam hati manis, maka kita akan temui kemanisan. Jika yang kita makan adalah minuman yang pahit, dan hati kita merasa kepahitan, maka akan kita menemui kepahitan. Maka rasakanlah kepahitan di luar itu dengan hati adalah manis, sehingga yang terjadi ke depan akan terjadi manis. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila subli rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.